Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabatku, kehidupan di dunia pada hakikatnya adalah ujian bagi setiap diri untuk mengetahui secara pasti siapa di antara kita yang terbaik amalan hidupnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Sahabat, siapa yang tidak ingin mendapatkan predikat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu semua orang beriman sangat mendambakannya. Tetapi perlu diingat bahwa berbuat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dilakukan oleh setiap muslim yang mampu melakukan amalan-amalan ihsan. Amalan-amalan yang terbaik. Sahabatku, di dalam Islam, gradasi ihsan berada di atas Islam dan iman. Karenanya, seorang muslim yang mampu berbuat ihsan adalah muslim yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril terkait arti ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah kalian menyembah kepada Allah seakan-akan kalian melihatnya. Kalaupun kalian tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Sahabatku, setiap muslim diperintahkan berupaya untuk melakukan amalan-amalan terbaik yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Beliau menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini kita mulai belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tentang ketauhidan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang semula sangat mendambakan seorang anak, ketika usia istrinya Sarah semakin menua dan tampak sulit mengandung, ia meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi budak mereka yang bernama Siti Hajar. Sarah berharap bahwa Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak bersama Siti Hajar. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Siti Hajar. Lalu Siti Hajar pun hamil.
Dan kisah inilah bermula ketika anak dari Siti Hajar dan Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail mulai tumbuh besar. Suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Semula, Nabi Ibrahim ragu bahwa mimpi tersebut adalah wahyu dari Allah. Namun, setelah Nabi Ibrahim merenungkannya, maka beliau menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya untuk menyembelih Ismail, anak yang ia sangat cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Ismail yang mendengar ayahnya ingin bersabar, ingin mendapatkan pahala, berharap pahala dengan menjalankan perintah tersebut. Maka Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Aku ridho dan aku berharap ridho dari Robku. Aku ingin berbakti kepada orang tuaku." Allah menyaksikan Ismail termasuk orang-orang yang sabar atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tak bisa dicapai. Dan ketika tiba saatnya, Nabi Ibrahim dan Ismail telah berserah diri. Nabi Ibrahim sudah akan menyembelih anaknya, putranya sendiri, buah hatinya yang telah lama dinantikannya. Namun hal itu harus dilakukan untuk menjalankan perintah Allah dan takut akan siksanya. Nabi Ismail pun telah mempersiapkan dirinya untuk bersabar. Ia merendahkan diri untuk taat kepada Allah dan ridho kepada orang tuanya. Lantas, Nabi Ibrahim pun membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Ia dibaringkan pada lambungnya, lalu siap untuk disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim memandangi wajah Ismail ketika itu. Ada rasa cemas dan sedih. Ketika dalam keadaan gelisah, Nabi Ibrahim pun diseru dan dikatakan bahwa benar sekali ia telah membenarkan mimpi tersebut. Ia telah mempersiapkan diri juga untuk hal itu.
Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang terjadi ketika itu, ketika pisau sudah dilekatkan di leher Ismail? Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar sebagai tebusannya. Dan Ismail akhirnya pun selamat. Peristiwa itu akhirnya diabadikan melalui ritual berkurban di hari raya Idul Adha. Sahabatku, peristiwa itu adalah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melihat kecintaan Nabi Ibrahim kepada Robnya. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim melalui anak yang benar-benar ia cintai, yang diperintahkan untuk disembelih. Namun akhirnya Allah juga yang menggantikan dengan domba yang besar sebagai tebusannya. Sahabatku, dari kisah tersebut, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ada 17 pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu 1. Tauhid. Tauhid adalah yakin kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Kedua, akidah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan dan akan selalu mengawasi makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada makhluknya, dan Allah tidak sederajat dengan makhluknya. Ketiga, memutuskan kemelekatan kepada selain Allah. Kita tahu Allah itu Maha Pencemburu. Maka untuk memutuskan kemelekatan kita kepada dunia dan kepada siapapun yang kita cintai, Allah uji dengan orang-orang yang kita cintai. Hingga akhirnya kita dapat memutuskan kemelekatan kepada selain Allah. 4. Kesabaran. Ketika dihadapkan pada tantangan, cobaan, dan ujian, Nabi Ibrahim selalu bersikap tenang dan bijaksana. 5. Yakin dan percaya bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik bagi hambanya. 6. Fokus untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya sebagai prioritas. 7.
Nabi Ibrahim senantiasa berdoa. Doa adalah ibadah. Maka berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Nabi Ibrahim berdoa meminta anak yang soleh sebelum dilahirkan dan setelahnya. 9. Para nabi tidak pantas disembah karena mereka juga hanyalah hamba yang menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan anak kepada Nabi Ibrahim di umur beliau 86 tahun. 11. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Ridho menerima ketika amanah itu harus dikembalikan kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Keteladanan Nabi Ismail dalam berbakti kepada orang tua. 14. Ikhlas mengorbankan yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin bahwa Allah lebih patut dicintai. 15. Taat dan menerima seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Sifat ihsan yang maknanya melakukan amalan-amalan terbaik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Dan 17. Orang yang beriman tentu akan diuji keimanannya. Tetap yakin dan percaya bahwa kasih sayangnya lebih besar dibandingkan ujian tersebut. Sahabatku, dari situasi dan kondisi yang ada saat ini, dengan adanya wabah COVID-19, kiranya kita semua dapat memaknai dari sudut pandang iman, Islam, dan ihsan, bahwa saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara akan kekuasaannya, kebesarannya, dan keesaannya yang tiada bandingannya. Bahwa kesabaran dan keyakinan belief kita sedang diuji melalui makhluk kecil yang tak terlihat namun mampu memporak-porandakan seluruh dunia. Maka ridho akan ketentuannya lah yang mampu membuat kita menjadi tenang dalam menghadapi ujian demi ujian yang datang silih berganti, sehingga kelak Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi senang terhadap kita. Sahabatku, yang terpenting dari itu semua adalah taat. Taat itu maknanya mendekat.
Seperti yang sahabat ketahui, pendekatan memang selalu menuntut pengorbanan. Dan yang mencintai pasti akan rela berkorban demi yang dicintainya. Karena tak ada yang diinginkan seorang pecinta kecuali mendekat kepada yang dicintainya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Nenden Teresia untuk VGH Resources 99 Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.